Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan, perspektif manajemen jasa kontemporer. Yang pertama, pendahuluan. Dalam persaingan global yang semakin kompetitif, keberhasilan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh pengalaman dan persepsi pelanggan. Loyalitas pelanggan menjadi aset strategis karena lebih efisien dibandingkan menarik pelanggan baru. Loyalitas ini terbentuk dari sinergi antara ekuitas merek dan kualitas layanan yang mampu menciptakan ikatan emosional serta mendorong pembelian ulang. Selanjutnya, evolusi dan kerangka teoretis ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang memengaruhi persepsi dan perilaku konsumen. Terdapat dua model utama, yaitu dari David Eker yang berbasis aset merek seperti kesadaran, asosiasi loyalitas dan kualitas, serta Kevin Lane Keller yang berbasis respon konsumen. Kedua model ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana merek membentuk loyalitas pelanggan. Selanjutnya, model ekuitas merek menurut David Eker. Pada model pertama, menurut David Eker, ekuitas merek merupakan aset dan liabilitas yang dapat menambah atau mengurangi nilai suatu produk. Pendekatan ini bersifat holistik karena mencakup aspek operasional dan persepsi konsumen. Komponen utamanya terdiri dari brand loyalty, yaitu keterikatan pelanggan dan pembelian ulang. Kemudian brand awareness, yaitu kemampuan mengenali atau mengingat merek. Selanjutnya perceived quality, yaitu penilaian kualitas dibanding pesaing. Serta brand association yang berkaitan dengan citra, kepribadian, dan makna merek. Terakhir terdapat other brand aset seperti paten, merek dagang, dan distribusi. Selanjutnya model CBBE menurut Kevin Lane Keller. Model dari Kevin Lane Keller berbasis pada persepsi dan pengalaman konsumen yang digambarkan dalam bentuk piramida brand resonance. Tahap pertama adalah salience atau identitas, yaitu mengenal merek. Kemudian performance imagery yang berkaitan dengan fungsi, kualitas, serta citra sosial. Tahap berikutnya adalah judgments dan feeling, yaitu penilaian kualitas, kredibilitas, serta emosional terhadap merek. Dan yang terakhir adalah resonansi, yaitu hubungan yang menghasilkan loyalitas dan keterikatan mendalam. Selanjutnya, perbandingan model David Eker dan Kevin Lane Keller. Dari sisi perspektif, Eker berbasis aset dan liabilitas perusahaan, sedangkan Keller berbasis persepsi dan respon konsumen. Dari struktur, Eker terdiri dari 5 dimensi yang berjalan paralel, sementara Keller berbentuk piramida yang bertahap. Dari fokus, Eker menekankan awareness dan perceived quality, sedangkan Keller lebih pada emosi dan hubungan atau resonansi. Kemudian, indikator pada Eker meliputi loyalitas, awareness, dan kualitas, sedangkan Keller meliputi salience, imagery, dan feeling. Terakhir, dari segi relevansi, Eker lebih cocok untuk produk massal atau FMCG, sedangkan Keller lebih relevan untuk jasa dan lifestyle. Selanjutnya, kualitas layanan sebagai fondasi ekuitas merek. Dalam sektor jasa yang bersifat tidak berwujud, kualitas layanan menjadi faktor utama dalam penilaian pelanggan terhadap merek. Kualitas layanan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga berperan penting dalam membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ekuitas merek yang berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi Survival Model Rater. Terdapat 5 dimensi utama, yaitu reliability, yaitu layanan yang akurat dan konsisten, dan ini merupakan yang paling krusial. Kemudian assurance, yaitu pengetahuan dan kemampuan dalam menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, tangibles, yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan penampilan. Empati, yaitu perhatian personal dan memahami pelanggan. Dan responsiveness, yaitu cepat tanggap serta siap membantu pelanggan. Selanjutnya, mekanisme pengukuran gap kualitas. Kualitas layanan merupakan selisih antara ekspektasi dan persepsi pelanggan. Terdapat 5 jenis gap, yaitu gap pertama atau pengetahuan, di mana manajemen tidak memahami kebutuhan pelanggan. Gap 2 yaitu standar, ketika standar layanan tidak sesuai harapan. Gap 3 yaitu penyampaian saat pelaksanaan tidak sesuai standar. Gap 4 yaitu komunikasi, ketika janji promosi tidak sesuai dengan realita layanan. Dan gap 5 yaitu layanan, yang merupakan selisih akhir antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, dinamika hubungan, kualitas layanan, ekuitas merek, dan loyalitas. Di bagian ini terdapat rantai efek atau chain of effect, yaitu kualitas layanan memengaruhi ekuitas merek, kemudian kepuasan, dan akhirnya loyalitas. Hubungan ini bersifat saling mempengaruhi atau sistemik. Kualitas layanan berperan sebagai stimulus utama, kemudian ekuitas merek merupakan hasil persepsi pelanggan. Selanjutnya, kepuasan menjadi menghubung menuju loyalitas, dan loyalitas merupakan hasil akhir berupa pembelian ulang dan keterikatan pelanggan. Selanjutnya, kualitas layanan sebagai determinan ekuitas merek. Kualitas layanan membentuk persepsi kualitas dan asosiasi merek. Layanan yang konsisten dan empatik dapat meningkatkan kredibilitas merek. Selain itu, ekuitas merek membantu mengurangi ketidakpastian, terutama pada sektor jasa. Dampaknya, secara positif dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas, namun jika negatif, dapat merusak citra dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, peran mediasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan ekspektasi. Kepuasan berperan sebagai filter apakah ekuitas merek bisa menjadi loyalitas. Hubungan variabel menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan karena mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, ekuitas merek juga berpengaruh positif terhadap kepuasan karena meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas dengan mendorong pembelian ulang. Sementara itu, kualitas layanan terhadap loyalitas umumnya melalui mediasi, sehingga tetap membutuhkan kepuasan emosional. Selanjutnya, loyalitas pelanggan, dari transaksional ke emosional. Loyalitas pelanggan merupakan komitmen untuk tetap memilih merek di masa depan.
Loyalitas tidak hanya berupa pembelian ulang, tetapi juga keterikatan emosional. Terdapat dua dimensi, yaitu behavioral loyalty yang terlihat dari pembelian ulang dan frekuensi transaksi, serta attitudinal loyalty yang mencakup keterikatan emosional dan advokasi. Puncaknya adalah resonansi merek menurut Kevin Landkeller, di mana pelanggan menjadi advokat dan bagian dari merek. Selanjutnya, analisis empiris dari studi kasus industri. Berbagai penelitian menunjukkan kualitas layanan dan ekuitas merek berpengaruh positif terhadap kepuasan yang kemudian mendorong loyalitas pelanggan. Jika dilihat per sektor, pada sektor kecantikan seperti Maybelline, ekuitas merek dan kualitas layanan terbukti meningkatkan kepuasan yang berujung pada loyalitas. Pada sektor transportasi online seperti Gojek, interaksi antara driver yang pengguna serta inovasi layanan membentuk persepsi merek dan akhirnya meningkatkan loyalitas. Pada sektor logistik seperti PT Pos Indonesia, asosiasi merek sudah kuat, namun tetap perlu peningkatan kualitas layanan agar loyalitas tetap terjaga. Sedangkan pada sektor FMCG seperti Wafer Tenggo, kualitas produk dan distribusi menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi praktis penguatan loyalitas pelanggan. Beberapa strategi praktis untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Pertama, melalui customer experience, yaitu dengan aktif mendengarkan pelanggan melalui feedback dan survei, serta melakukan personalisasi layanan sesuai preferensi pelanggan. Kedua, transparansi dan integritas merek, di mana perusahaan harus terbuka terhadap nilai dan dampak yang diberikan, serta menjamin keamanan dan privasi data pelanggan. Ketiga, program loyalitas yang tidak hanya berupa poin tetapi juga memberikan nilai eksklusif, seperti reward, interaksi, dan membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Dan yang terakhir, optimalisasi teknologi, yaitu dengan menerapkan omnichannel agar layanan konsisten di semua platform, serta menyediakan self-service yang memudahkan pelanggan. Selanjutnya, pengukuran dan penutup. Yang pertama, pengukuran dan pemantauan kinerja strategis. Strategi perlu diukur agar dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pengukuran dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu kesadaran merek dengan brand recall dan top of mind selalu melalui survei dan data pencarian. Kemudian, kualitas layanan menggunakan CSAT dan dimensi Rater melalui survei dan mystery shopping. Loyalitas diukur melalui NPS, repeat purchase, dan retention dari data dan survei. Selanjutnya, kesehatan digital dilihat dari sentiment dan brand mention melalui social listening. Dan terakhir, relevansi merek, yaitu nilai merek dibandingkan kompetitor melalui FGD dan analisis. Terakhir, penutup, sinergi menuju keberlanjutan bisnis. Sebagai penutup, loyalitas pelanggan terbentuk dari sinergi antara kualitas layanan dan ekuitas merek yang konsisten. Layanan yang baik akan membangun persepsi positif, menciptakan kepuasan, dan menghasilkan loyalitas emosional, sehingga keberhasilan jangka panjang dapat dicapai melalui inovasi, transparansi, dan hubungan yang berpusat pada pelanggan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.